Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas seorang tokoh ulama Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang bernama Syekh Tholha. Syekh Tholha bin Tholabuddin berasal dari desa Kalisapu, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Beliau adalah tokoh utama pengembangan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di wilayah Cirebon dan sebagian Jawa Barat sebelah timur. Ulama sufi yang lahir tahun 1825 di daerah Trusmi. Beliau adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, seperti halnya Syekh Abdul Karim dari Banten dan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Kiai Tholabuddin adalah ayah Syekh Tholha, putra Kiai Saidin, cucu Kiai Radfuddin. Beliau adalah pemimpin pesantren Rancang. Pesantren ini berada di desa Tengah Tani di tepi jalan utama Cirebon, Bandung. Seusai diangkat sebagai Khalifah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah pada tahun 1876, Syekh Tholha sempat mengajar di pesantren Rancang, membantu ayahnya yang semakin tua. Karena situasi yang kurang menguntungkan untuk dakwah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, di mana pemerintahan kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan penganut tarekat, Syekh Tholha meminta izin dari ayahnya untuk membuka pesantren di tempat lain yang lebih aman dari incaran aparat keamanan Belanda. Saat itu Belanda mulai mengetahui identitas Syekh Tholha sebagai seorang ulama Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang baru kembali dari Mekah. Pemerintah kolonial Belanda di Cirebon ternyata sudah memiliki daftar tokoh-tokoh tarekat yang pulang dari Mekah. Data itu dikirim oleh Konsul Perdagangan Belanda di Jeddah kepada Gubernur Jenderal di Batavia, lalu diteruskan kepada para residen sebagai kepala wilayah. Awal menyebarkan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Cirebon berhadapan dengan situasi sangat genting. Pada tahun-tahun tersebut, perlawanan orang-orang tarekat, khususnya di Jawa bagian barat, semakin meluas serta berpuncak pada peristiwa Geger Cilegon pada tahun 1888. Pemberontakan ini digerakkan santri-santri Syekh Abdul Karim Banten. Berselang masa 1 tahun dari Geger Cilegon, Syekh Tholha Kalisapu ditangkap pemerintah kolonial serta dipenjara atas tuduhan makar serta penghinaan terhadap Ratu Wilhelmina di Belanda. Dari konteks ini kita bisa paham karena keluarga dalam situasi sangat ketat diawasi Belanda. Syekh Malawi, putra dari Syekh Tholha, menolak estafet kemursidan yang akan diberikan kepadanya karena akan susah berkembang kehidupan tarekat itu kalau beliau sendiri yang memegang. Akhirnya, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, ayah anda dari Abah Anom yang kemudian terpilih sebagai mursyid dengan basis gerakan Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya. Syekh Tholha juga yang memberi nama Suryalaya bagi keberadaan pondok tersebut. Tahun 1892, beliau diangkat sebagai penasihat keagamaan di Kesultanan Kasepuhan Cirebon, Bupati Kuningan, dan bagi para pejabat tinggi pemerintahan dan para bangsawan di Cirebon. Dari pernikahannya dengan istri-istrinya, beliau dikaruniai 18 orang anak laki-laki dan 8 orang anak perempuan. Syekh Tholha meninggal dunia sekitar pada tahun 1915, dimakamkan di Kompleks Pemakaman Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Sahabat-sahabat Dialektik TV, dimanapun Anda berada, sekian penjelasan tentang sejarah ulama yang bernama Syekh Tholha yang merupakan mursyid dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Cirebon. Sekian dari kami, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Dialektik TV. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.